Dan saya percaya ada saatnya, dengar baik-baik, saya percaya ada saatnya Bung Erastus itu akan sadar bahwa dia sementara melanglang buana, dia sementara berpetualang secara rohani yang begitu tinggi, dan ada saatnya dia sadar dia adalah manusia biasa. Shalom. Tentang Allah Tritunggal, bagaimana saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Erastus. Ada seorang dari mereka atau pengikutnya Bung Erastus ini yang berkata kepada saya atau menuliskan dalam sajian saya bahwa Pak Erastus adalah tokoh atau pejuang dari sola scriptura. Saya hanya bisa tersenyum karena Martin Luther kita kenal bersama-sama sebagai tokoh pejuang sola scriptura yang sudah terbukti dan mensejarah. Sedangkan Erastus Sabdono hanyalah pengulangan ajaran bidat yang sudah sejak semula dalam sejarah gereja itu terjadi. Sehingga tidak ada sesuatu yang baru atau yang merupakan perjuangan terhadap sola scriptura. Sehingga yang saya lihat, Erastus Sabdono bukannya berjuang untuk sola scriptura, tetapi salah scriptura. Mengapa demikian? Kalau Martin Luther di zamannya yang boleh dikatakan saat itu segala hal tidak mendukung, tetapi kegerakannya mendunia, Erastus Sabdono segala hal mendukung, medsos mendukung. Tetapi seperti itu sajalah pengikutnya. Karena apa? Yang mendukung dia paling dari saksi Yehova, dari mereka lain yang sepaham dengan dia, yang sebenarnya golongan mereka itu sudah ada sejak dulu kala, sudah lama. Jadi saudara-saudaraku, bisa saja para pengikut beliau saat ini adalah pertama, mereka yang belum mengenal sejarah tentang kekristenan, bagaimana para bidat yang menyerang gereja, atau mereka yang sengaja tidak mengetahui, ataupun mereka yang memang tidak mau mengetahui atau sengaja untuk tidak mau mengetahui. Seperti itu. Inilah hal yang sangat menyedihkan. Karena apa? Tidak ada hal baru yang dikeluarkan oleh Erastus Sabdono. Yang saya sebutkan di situ dalam keseharian saya, Sabdonoisme, karena perbedaannya dengan isme yang lain adalah Erastus ini masih doyan dengan gereja, masih bersama-sama dengan orang-orang Kristen lainnya yang mengatakan sebagai saudara seiman. Tetapi golongan yang lain melihat gereja sebagai musuh. Inilah kelompok Sabdonoisme itu. Tidak tahu ke depan, ketika Bung Erastus itu sudah tiada, barulah kita bisa mengetahui sejauh mana kegerakan dia. Saya yakin dia bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mungkin mau membuat nabi di akhir zaman ini, atau tokoh gereja di akhir zaman ini yang begitu lucu. Karena apa? Mengulang kembali sejarah bidat yang sudah ada sejak dulu. Saudaraku, ini mungkin sepertinya sebuah penghinaan terhadap Erastus Sabdono, tetapi itulah buah dari apa yang dilakukan. Satu kesembuhan rohani yang dia tunjukkan. Ingin menunjukkan dirinya berbeda dari yang lain, sehingga dia menelurkan teori-teori yang sebenarnya tidak pantas atau tidak alkitabiah. Kalau memang dia berani, cobalah dia berhadapan dengan tokoh-tokoh gereja yang saat ini sementara berhadapan dengan dia, tetapi dia tidak berani untuk berhadapan dengan mereka. Tapi paling tidak dia bisa menyembunyikan diri dengan alasan rendah hati, melihat saudara-saudara lain sebagai saudaranya, tetapi dia dilihat sebagai musuh, dan dia sendiri sebenarnya yang membuat permusuhan itu. Saudaraku yang terkasih, kenapa saya harus berbicara? Karena saya merasa terpanggil. Ada yang bilang saya pansos, atau yang lain tidak apa-apa, saya tidak merasa terganggu karena motivasi saya bukan ke sana. Motivasi saya adalah menyampaikan kebenaran. Kenapa mau mengobok-ngobok Alkitab lagi? Sudah cukup sola scriptura. Butir-butir yang diperjuangkan oleh tokoh gereja Martin Luther itu sudah final. Apalagi yang mau diperjuangkan oleh Erastus? Yang ada ya ternyata salah scriptura, membuat kesalahan terbesar. Mereka membanggakan Erastus sebagai orang hebat dan saya dianggap sebagai semut. Bagi saya kebenaran bukanlah masalah semut dan gajah, tapi kebenaran adalah kebenaran yang perlu disampaikan. Kenapa saya getol-getol bicara? Karena memang ini kebenaran. Suara hati saya begitu kuat untuk berbicara, dan saya percaya ada saatnya. Dengar baik-baik,
Saya percaya ada saatnya Bung Erastus itu akan sadar bahwa dia sementara melanglang buana, dia sementara berpetualang secara rohani yang begitu tinggi, dan ada saatnya dia sadar dia adalah manusia biasa. Saya percaya bahwa Tuhan menghendaki kita hidup dalam kesucian, dalam kesalehan, dalam takut akan Tuhan, tetapi bukan serta-merta kita menjadi hakim, kita menjadi orang kelihatan super, dan lalu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu baik. Saudaraku yang terkasih, memang harus ada yang berbicara untuk kita saling membenahi. Sehingga kalau Bung Erastus atau pengikutnya merasa mereka hebat, silakan saja. Sejarah mencatat bahwa orang-orang yang sombong akan jatuh dengan sendirinya. Apalagi Alkitab dipermainkan, diobok-obok ke sana kemari. Ngeri sekali. Sangat ngeri kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Erastus, menyangkal eksistensinya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, lalu dia menyangkal juru selamatnya Yesus itu, terangnya Yesus itu dia sangkal semua dengan teori-teori yang dia buat sendiri, yang dia sanggah sendiri dari dirinya. Saudaraku, biarlah kita benar-benar percaya pada Alkitab firman Tuhan. Yesus adalah Allah yang hidup, yang sehakikat dengan Bapa surgawi. Tetapi Yesus merendahkan diri, bukan direndahkan, tapi merendahkan diri untuk datang menjadi tebusan bagi kita umat manusia. Karya Kristus, Sang Juru Selamat dunia itu, yang membuat kita ada sebagaimana kita ada, menikmati anugerahnya. Seorang ibu lain lagi menuliskan kepada saya bahwa kita akan berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Tuhan akan putar kembali video kehidupan kita. Saya lalu bertanya, terus 1 Yohanes 1 ayat 9, kita mengaku dosa, ia adalah setia dan adil, dan saya akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu video mana akan diputar pada zaman itu, jikalau dia sudah memberikan pengampunan yang total, pengampunan sempurna. Ingat, bukan berarti untuk kita bermain-main dalam dosa, tidak. Wahyu 3:19, barang siapa aku kasih, ia aku hajar. Oleh sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Untuk itulah perbuatan baik, bukanlah sebagai suatu usaha untuk mengejar keselamatan, tetapi perbuatan baik adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Sebenarnya ini cukup. Roh Kudus akan memimpin kita untuk terus menikmati keselamatan dalam Tuhan Yesus. Sola Scriptura. Jangan salah Scriptura. Tuhan berkati. Salam.